Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silmi Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas gizi 5A akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum analisis kualitas diet menggunakan metode Diet Quality Index International atau DQII dan Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Untuk menilai kualitas diet responden dibutuhkan data konsumsi pangan dari responden tersebut. Nah, pada praktikum ini digunakan metode pengumpulan datanya menggunakan 24-hour recall, yaitu 1 hari weekend dan 1 hari weekday. Nah, ini adalah data recall hari ke-1 atau hari weekend. Dan berikut adalah data recall hari kedua atau weekday. Berikut adalah data kandungan gizi dari recall hari pertama dan hari kedua. Berikut adalah rata-rata asupan zat gizi harian responden yang dihitung dari rata-rata recall hari pertama dan hari kedua. Setelah itu dilakukan analisis DQII dengan menggunakan perhitungan yang dimana DQII ini terdiri dari 4 aspek atau 4 komponen, yaitu ada variety, lalu ada adequacy, ada moderation, dan ada overall balance. Nah, setelah dianalisis kualitas diet responden ini ada pada skor 36 dari skor maksimalnya itu 100. Yang ini menunjukkan bahwa kualitas diet responden masih rendah atau jauh dari kualitas yang diharapkan. Nah, untuk variasi keseluruhan kelompok pangan, ini skornya adalah 3 dari skor maksimalnya 15, menandakan asupan responden ini cenderung kurang bervariasi. Sedangkan pada aspek adequacy, asupan sayur, serealia, dan serat itu mendapat skor terendah di antara kelompok lainnya. Untuk asupan natrium, pada bagian moderation menjadi satu-satunya zat gizi yang memiliki skor maksimal 6 atau memiliki kualitas baik dan tidak melebihi batas yang dianjurkan. Nah, adapun untuk komponen rasio persebaran zat gizi makro dan lemak mendapat skor 0 atau skor minimal yang menunjukkan bahwa asupan zat gizi responden ini belum mencapai rasio persebaran yang dianjurkan. Selain itu juga dianalisis kualitas dietnya menggunakan metode MDDW. Nah, MDDW ini menganalisis kualitas diet dengan melihat apakah suatu kelompok pangan ini dikonsumsi responden atau tidak. Nah, setelah dilakukan analisis, kualitas diet responden ini berada pada skor 8, di mana terdapat 8 kelompok pangan yang dikonsumsi oleh responden dari total 10 kelompok pangan. Nah, untuk dikatakan memenuhi kategori MDDW ini apabila mengonsumsi minimal 5 kelompok pangan, sehingga karena responden mengonsumsi 8 kelompok pangan, maka dianggap memenuhi MDDW atau memiliki kualitas diet yang sudah cukup baik dan memenuhi standar ideal berdasarkan variasinya. Nah, responden ini sudah mengonsumsi hampir seluruh kelompok pangan, kecuali ada 2 kelompok pangan, yaitu kacang-kacangan dari tanaman pohon dan biji-bijian dari bunga atau buah, serta sayuran berdaun hijau gelap yang belum dikonsumsi responden. Nah, untuk rekomendasi diet berdasarkan DQII, yang pertama itu meningkatkan konsumsi sayur, terutama sayuran hijau. Yang kedua, menambah konsumsi sumber protein yang beragam, diantaranya dari daging, telur, susu, atau kacang-kacangan, dan membatasi konsumsi protein dari salah satu sumber, atau yang dari data recall responden ini ada satu sumber protein yang dikonsumsi jauh melebihi porsi yang dianjurkan, yaitu ikan. Nah, selanjutnya meningkatkan konsumsi serealia hingga 6 porsi per hari, lalu mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol, misalnya dari gorengan, jeroan, daging berlemak, dan sebagainya, lalu membatasi makanan tinggi gula tambahan seperti kue atau minuman manis, lalu memperbaiki proporsi makronutrien, yaitu menambah konsumsi karbohidrat kompleks dan membatasi protein serta lemak berlebih, lalu juga meningkatkan konsumsi lemak jenuh, terutama PUFA, dan membatasi konsumsi lemak jenuh. Nah, untuk rekomendasi diet berdasarkan MDDW, diantaranya yaitu untuk keragaman pangannya ini perlu dipertahankan karena sudah cukup baik untuk menjaga kualitas dietnya. Untuk kelompok pangan yang belum dikonsumsi dan disarankan untuk mulai dikonsumsi supaya kualitas dietnya itu semakin optimal, yaitu ada kacang pohon dan biji-bijian, misalnya almond, biji bunga matahari, dan lain sebagainya. Lalu ada sayuran yang berdaun hijau gelap, misalnya bayam, kangkung, pakcoy, daun singkong, daun kelor, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan dari DQI sendiri, yang pertama itu komprehensif karena terdiri dari 4 aspek, dan yang selanjutnya itu dapat digunakan untuk berbagai populasi internasional. Selanjutnya mudah dibandingkan antar individu maupun kelompok karena mempunyai rentang skor yang jelas. Lalu kekurangan DQI yang pertama, membutuhkan data asupan yang detail dan akurat karena mempengaruhi akurasi hasil kualitas dietnya. Nah, selanjutnya proses analisisnya ini lumayan kompleks karena membutuhkan berbagai perhitungan, dan yang selanjutnya belum mempertimbangkan kualitas pangan UPF atau ultra processed di sini, padahal itu semakin banyak dikonsumsi di masyarakat dan berdampak bagi kesehatan. Untuk selanjutnya ada kelebihan MDDW. Yang pertama itu sederhana dan mudah diterapkan, cocok untuk populasi dengan akses data yang terbatas dan cepat digunakan untuk skala besar. Adapun kekurangannya yaitu tidak menggambarkan kualitas diet secara menyeluruh karena hanya melihat dari apakah makanan itu dikonsumsi atau tidak mempertimbangkan jumlah konsumsinya. Jadi apabila makanan dikonsumsi beragam meskipun dalam jumlah sedikit, itu termasuk memenuhi MDDW. Dan selanjutnya tidak sensitif untuk dia dengan keragaman tinggi tapi memiliki kualitas yang buruk. Untuk kesimpulan dari hasil praktikum ini yaitu skor DQII responden ini cenderung rendah, yaitu 36/100, menandakan kualitas diet itu belum ideal. Tapi setelah dianalisis menggunakan skor MDDW, skornya itu 8/10, yang menunjukkan kualitas diet responden ini baik dilihat dari keragaman pangannya. Nah, untuk perbedaan ini menandakan bahwa variasi diet responden ini sudah cukup baik, tetapi apabila dilihat dari komponen lain, misalnya dari moderation, adequacy, dan overall balance-nya itu kurang optimal atau belum memenuhi standar ideal yang diharapkan. Nah, penggunaan metode atau pengumpulan data konsumsi yang lebih akurat juga perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas diet dari responden. Misalnya mempertimbangkan penggunaan metode penimbangan makanan, lalu food record, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.